Hasna Wahab. Saya dari kelas 4D Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairul Ternate. Nah, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dr. Suito SE MSI AK CSRS CSRA selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang metode penelitian etnografi. Nah, apa itu metode penelitian etnografi? Tujuan dari metode penelitian etnografi, teknik pengumpulan data, metode penelitian etnografi, dan penganalisisan data, metode penelitian etnografi. Untuk mengetahui itu semua, kita langsung saja ke pembahasannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, metode penelitian etnografi adalah metode yang digunakan untuk mempelajari budaya dan komunitas yang berada dalam lingkungan media sosial dan internet. Ini adalah metode kualitatif yang mengadaptasi teknik etnografi yang biasanya dilakukan dengan berinteraksi langsung secara fisik. Namun, dalam etnografi pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan observasi partisipasi, di mana penelitian melakukan penelitiannya dengan melibatkan diri tanpa diketahui sebagai peneliti. Data dapat dikumpulkan dengan cara korespondensi melalui email, chatting, atau media sosial. Nah, metode etnografi juga dapat digunakan untuk memahami perilaku penggunaan internet seperti penggunaan media sosial untuk komunikasi menyusun yang mengarah kepada model komunikasi konvergen yang menuju kepada keberdayaan para partisipannya. Sekilas, etnografi adalah metode etnografi yang digunakan terhadap para pengguna internet atau netizen. Metode etnografi penting karena kita tengah berada dalam lingkungan data raksasa atau big data. Akibat kehadiran media sosial dan etnografi berusaha menemukan esensi dari data raksasa berupa percakapan warganet yang berjumlah besar. Next, tujuan dari penelitian etnografi. Nah, tujuan ini untuk meneliti dan menganalisis perilaku interaksi dan komunikasi yang terjadi dalam lingkungan media sosial dan internet. Etnografi digunakan sebagai metode penelitian kualitatif yang mengumpulkan data dengan teknik observasi partisipasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dengan lebih menekan kata-kata, gambar, dan bukan angka, yang akan memberikan gambaran realitas empirik terhadap suatu fenomena secara rinci dan mendalam. Dalam penelitian etnografi, informan perlu memberikan interaksi pada akun Instagram Alpas ID. Penelitian menggunakan paradigma konstruksme yang berangkat dari upaya menemukan penjabaran atas fenomena sosial atau budaya yang didasari oleh pandangan dan pendalaman orang yang ingin diteliti. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode etnografi yang akan lebih banyak berfokus pada proses interaksi dan komunikasi yang dibangun melalui jaringan sosial. Tujuan dari penelitian etnografi adalah untuk memahami dan menganalisis bagaimana interaksi sosial yang dilakukan anggota komunitas online terhadap fenomena seperti self-love. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana interaksi sosial yang dilakukan anggota komunitas online rahasia gadis dalam membangun sikap self-love mereka. Oke, next ke teknik pengumpulan data metode penelitian etnografi. Nah, metode pengumpulan data etnografi melibatkan berbagai teknik dan prosedur yang diperlukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari internet dan media sosial. Ada beberapa teknik pengumpulan data etnografi. Yang pertama, observasi. Nah, observasi di etnografi dapat dilakukan melalui teknologi seperti melihat konten yang diproduksi pada akun yang berkaitan dengan penggunaan data. Dan yang kedua, wawancara. Wawancara dapat dilakukan melalui platform yang berkaitan dengan penelitian seperti WhatsApp. Dan yang ketiga, data sekunder. Data sekunder dalam etnografi dapat diperoleh dari lembaga perusahaan atau
atau pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian. Dan yang keempat, tematik. Nah, analisis tematik adalah metode untuk menganalisis data yang bertujuan untuk mendapatkan tema atau topik. Nah, yang kelima, interaksi. Interaksi dalam etnografi dapat dilakukan dengan melalui assessment atau keterlibatan penelitian dengan data tanpa perlu partisipasi dalam kegiatan informan yang diteliti. Dan yang keenam, imersi. Imersi ini dalam etnografi dapat dilakukan melalui bentuk catatan imersi. Contohnya immersion journal, di mana penelitian melakukan pencatatan data digital yang beragam. Dan yang ketujuh, integrasi. Penelitian mengintegrasi seluruh data yang diperoleh saat pengumpulan data seperti hasil observasi, wawancara, dan data sekunder. Dan yang kedelapan, reduksi data. Reduksi data adalah proses pemilihan atau pemisahan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang masih kasar yang muncul melalui pengamatan. Dan yang kesembilan, penyajian data. Penyajian data bertujuan untuk mempermudah penelitian dalam melibatkan gambar keseluruhan dari penelitian. Yang kesepuluh, penyabaran kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah melakukan secara terus-menerus dalam proses pengumpulan data berlangsung. Yang ke-11, member checking. Nah, member checking adalah proses untuk menyangkut ruang lingkup komunitas yang diteliti, yang penting untuk melakukan pada penelitian etnografi. Dan yang ke-12, reliabilitas. Menguji reliabilitas atau keandalan dari sebuah penelitian etnografi yang berkaitan dengan konsistensi, stabilitas, dan pengulangan informan serta kemampuan penelitian untuk mengumpulkan dan mencatat informasi secara akurat. Dan yang ke-13, etis. Penelitian dalam penelitian etnografi perlu memberikan perhatian khusus untuk mengembangkan kepercayaan dengan komunitas yang diteliti, yang penting untuk melakukan pada penelitian etnografi. Next, penganalisisan data metode etnografi. Nah, penganalisisan data metode etnografi melibatkan berbagai teknik dan prosedur yang diperlukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari internet dan media sosial. Ada beberapa teknik penganalisisan data etnografi. Yang pertama, tematik. Analisis tematik adalah metode untuk menganalisis data yang bertujuan untuk mendapatkan tema atau topik. Tema dalam hal ini sifatnya merupakan sesuatu yang dibangun oleh peneliti untuk mengambil data yang telah ada. Peneliti perlu terlibat dalam sebuah proses aktif untuk melakukan konstruksi tema. Dan yang kedua, interaksi. Interaksi dalam etnografi dapat dilakukan melalui assessment atau keterlibatan penelitian dengan data. Peneliti tidak perlu berpartisipasi dengan kegiatan informan yang diteliti, melainkan cukup melibatkan diri dengan data yang diteliti. Tujuan keterlibatan ini adalah memahami sudut pandang orang atau objek yang diteliti. Dan yang ketiga, imersi. Imersi sebagai salah satu ciri penting dalam etnografi, di mana peneliti menceburkan diri dengan orang atau komunitas yang diteliti. Dengan penelitian etnografi berdasarkan data siptik, di mana jejak digital telah ada sebelumnya di internet dan media sosial, serta peneliti etnografi tidak memiliki fellowship atau komunitas unik yang diteliti seperti pada etnografi. Praktik imersi pada etnografi dilakukan menggunakan bentuk catatan imersi atau immersive journal. Peneliti melakukan pencatatan data digital yang beragam seperti teks, foto, video, gambar, audio, dan sebagainya. Peneliti kemudian melibatkan diri secara personal, intelektual, dan emosional untuk memaknai jejak digital tersebut. Dan yang keempat, integrasi merupakan tahapan dari mana peneliti menganalisis data dan mengkombinasikan data dari berbagai sumber, seperti data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan data sekunder. Integrasi data dilakukan secara menyeluruh dan mendalam serta menjelaskan mengenai perbedaan topik percakapan. Dan yang kelima, reduksi data.
Reduksi data adalah proses pemilihan, pemisahan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang masih kasar yang muncul melalui pengamatan. Dan yang keenam, penyajian data. Penyajian data bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambar keseluruhan dari penelitian. Data disajikan dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil data yang diperoleh dari uraian teks naratif, kemudian didukung oleh dokumen-dokumen serta foto-foto atau yang lain yang membuat suatu kesimpulan. Dan yang ketujuh, penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan yaitu melakukan secara terus-menerus selama proses pengumpulan data berlangsung. Dan yang kedelapan, member checking. Nah, member checking adalah proses untuk menyangkut ruang lingkup komunitas yang diteliti, yang penting untuk melakukan pada penelitian etnografi. Yang kesembilan, rehabilitas. Menguji rehabilitas atau keandalan dari sebuah penelitian etnografi yang berkaitan dengan konsistensi, stabilitas, dan pengulangan informan, serta kemampuan peneliti untuk mengumpulkan dan mencatat informasi secara akurat. Dan yang ke-10, etis. Peneliti dan penelitian etnografi perlu memberikan perhatian khusus untuk mengembangkan kepercayaan dengan informan online, sehingga perlu memberikan jaminan atas penjagaan data dan atau bukti afiliasi kelembagaan. Oke, sekian dari penjelasan saya mengenai metode penelitian etnografi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi